teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas yaitu tips haji bagi para lansia dan pemula agar lebih nyaman pada saat melaksanakan ibadah haji. Jadi di sini kita akan membahas berbagai tips-tips yang berguna bagi jemaah haji, mau itu yang lansia ataupun yang pemula pada saat melaksanakan ibadah haji, dan ini sangat berguna banget bagi para jemaah haji ketika di sana. Sebelum kita melanjutkan video ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like, comment, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. Yuk lanjut. Seperti yang kita ketahui teman-teman, beberapa bulan lagi tidak terasa jemaah haji asal Indonesia kloter pertama akan melaksanakan ibadah hajinya menuju ke tanah suci, yaitu mendarat di Madinah Al-Munawwarah. Dan jemaah haji ketika berangkat melaksanakan ibadah haji harus memerlukan persiapan ekstra teman-teman. Tidak hanya soal uang dan lain-lain teman-teman, tapi memerlukan aspek jasmani, rohani, dan lain-lain teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan kepada para jemaah haji yang akan berangkat, bagi itu yang lansia ataupun yang pemula, persiapan-persiapan ataupun tips-tips yang berguna pada saat di sana, yaitu pada saat di tanah suci teman-teman. Apa saja tipsnya? Ya, ini kita akan bahas. Jadi teman-teman semuanya, tips yang pertama yang harus dilakukan oleh jemaah haji ialah menjaga kesehatan dengan betul-betul teman-teman. Jadi ketika di sana kita harus menjaga kesehatan secara benar-benar dan harus menengok ketika kita ingin melaksanakan ibadah seperti sholat ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi, ketika mungkin di saat waktu zuhur yang itu waktunya bisa ketika suhunya mencapai 50 derajat Celcius, teman-teman harus berhati-hati. Kalau bisa tidak usah ke masjid dulu teman-teman, dikarenakan dengan suhu yang seperti itu jemaah haji mudah sekali terkena namanya serangan heat stroke teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan agar teman-teman bisa sehat sampai nanti ketika pulang ke tanah suci. Yang kedua ialah menjaga sendal dan sepatu pada saat di tanah suci. Mungkin ini kelihatan sepele teman-teman, tapi di tanah suci ketika kita sedang di masjid, seringkali kelihatan orang kehilangan sendal dan sepatu pada saat di tanah suci, tepatnya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Sebenarnya sendal ini tidak hilang teman-teman, tetapi ada orang yang memakai ketika pulang, orang memakai sembarangan sendal pada saat di sana. Jadi orang yang pemiliknya merasa kehilangan sendal pada saat di sana. Jadi tipsnya teman-teman, ketika teman-teman berangkat ke masjid, maupun itu Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, teman-teman harus membawa tas yang agak besar ataupun membawa tas kresek teman-teman. Jadi ketika teman-teman di sana tidak kehilangan sandal dan sepatu, dan teman-teman bisa menjaga sandal teman-teman dengan baik. Yang ketiga ialah jadwal makan dan minum itu wajib, bukan opsional teman-teman. Jadi teman-teman ketika di sana makan dan minum harus teratur teman-teman, dikarenakan ibadah haji ini memerlukan energi ketika kita melaksanakannya. Jadi teman-teman harus menjaga makan dengan baik. Dan perlu diperhatikan teman-teman, jangan lewat dikarenakan makanan yang disediakan oleh pemerintah pada saat melaksanakan ibadah haji teman-teman itu ada waktunya. Jadi ketika makanan itu lewat dari waktunya, makanan itu akan basi. Memang di sana makanan basi itu tidak berbau teman-teman. Memang rasanya seperti sama. Tetapi ketika kita makan makanan itu, makanan basi itu, maka kita akan merasakan sakit perut dan hebat teman-teman. Jadi harus diperhatikan jadwal makan dan minumnya. Selanjutnya ialah jangan malu pakai fasilitas tertentu. Jadi teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang mungkin memiliki masalah terhadap kaki ataupun yang lain, jangan malu untuk memakai kursi roda pada saat di sana. Jangan ketika kita di sana mengatakan bahwa aku coba dulu baru nanti kalau misalnya nggak sanggup baru dilanjutkan dengan kursi roda. Itu nggak bisa teman-teman. Dikarenakan di sana tidak bisa menemukan kursi roda dengan instan teman-teman. Kursi roda itu harus dipesan terlebih dahulu dan didampingin oleh petugas Masjidil Haram yang berpengalaman. Jadi itu kursi roda itu disewa dan dibawa oleh petugas Masjidil Haram agar teman-teman bisa lebih nyaman pada saat ibadah. Jadi teman-teman yang memiliki masalah khusus seperti kaki lemah ataupun yang lain-lain, jangan malu menggunakan fasilitas ini dikarenakan keselamatan teman-teman jauh lebih penting daripada hal yang lain.
Selanjutnya ialah jangan lupa membawa obat-obatan pribadi pada saat melaksanakan ibadah haji. Jadi para jemaah haji yang memiliki masalah kesehatan khusus ataupun harus makan obat setiap harinya, jangan lupa untuk membawa obatnya ketika melaksanakan ibadah haji. Dikarenakan petugas haji yang tersedia itu tidak selalu memiliki obat-obatan itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus membawa obat-obatan tersebut agar kesehatannya lebih terjamin. Dan jika membawa obat-obatan tersebut, jangan lupa untuk melapor kepada petugas haji agar disediakan obat-obatan tambahan jika obat-obatan itu habis. Yang terakhir, jangan bepergian sendiri pada saat di sana. Bagi khusus para lansia ataupun orang-orang pemula pada saat di Saudi Arabia, jangan bepergian sendiri pada saat di sana. Dikarenakan resiko kehilangan di sana ataupun tersesat itu jauh lebih besar, teman-teman. Dikarenakan jalan itu sangat penuh, teman-teman, terutama di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi itu sangat penuh. Jadi teman-teman semuanya ketika di sana harus bepergian dengan teman ataupun orang-orang yang mengetahui jalan. Jadi resiko kehilangannya lebih ringan dan teman-teman kalaupun nanti tersesat itu bersama-sama, tidak sendirian dan tidak ketakutan pada saat di situasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat aku bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jika teman-teman memiliki tips yang lainnya, silakan komen di bawah. Ini sangat bermanfaat untuk jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Jika teman-teman suka pada video ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like, comment, subscribe, serta tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan menarik lainnya. See you next time. Bye-bye.